Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi sejarah Al-Quran, yang dimana pada lampiran pertama yang menjelaskan tentang muslimin dan Al-Quran. Bentuk tulisan Arab ketika itu secara teknis dikenal sebagai scriptio defectiva, yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan, telah menunjang proses pemeliharaan verbum dei ke dalam dada-dada manusia. Bahkan terminus technicus yang digunakan untuk menunjukkan proses pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi, yakni Zama'ul Quran, juga mengucapkan hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Dan hafalan juga memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Terus adapun bentuk-bentuk ataupun setelah penyebaran luasan salinan kodifikasi resmi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap sangat dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis terjemahan Al-Quran, salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak berbahasa Arab untuk memahami adanya atau lewat penerjemahan kitab suci itu ke dalam bahasa ibu mereka. Terus pada lampiran kedua, yakni menjelaskan mengenai kesarjanaan Barat dan Al-Quran, terjemahan serta suntingan Al-Quran, perhatian ilmiah kesarjanaan Barat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat-singkatnya bagaimana kesarjanaan Barat dan Al-Quran terjemahan terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis kepada biara Cluny ke Toledo pada perempatan kedua abad, yakni pada zaman ke-12, dengan sebuah pertimbangan utama, yakni adanya membasmi keyakinan Kristiani, membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskannya, serta menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Adapun terjemahan Al-Quran berikutnya dalam bahasa Latin, Al-Qurani Textus Universus, digarap seorang pendeta Italia, Ludovica Maracchi, langsung dari teks Arab. Namun terjemahan ini dipublikasikan di Padua pada tahun 1968 bersama-sama dengan teks orisinalnya, serta ada pun catatan-catatan penjelasan dan bantahan teks Arab yang disertakan Maracchi dalam terjemahannya, serta terlihat disusun dengan cermat. Namun dikabarkan juga bahwasannya ia telah mempelajari Al-Quran selama 40 tahun dan mengakrabi karya-karya mufasir muslim terkemuka. Serta tentang terjemahan ini, George Sale berkomentar bahwasannya secara garis besar atau secara garis umumnya terjemahannya sangat tepat, tetapi mengikuti ungkapan Arab terlalu harfiah sehingga tidak mudah untuk dipahami. Adapun catatan penjelasannya menurut Sale cukup berharga, tetapi bantahannya tidak sangat memuaskan dan terkadang menyimpan. Namun di balik itu juga terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pertama kali digarap oleh Alexander Cross dan terbit pada tahun 1649. Karya ini tidak langsung mengacu kepada orisinal Arab, tetapi didasarkan pada terjemahan Prancis Durair. Dengan demikian, berbagai kelemahan dan dalam terjemahan teks Al-Quran lebih baik dicapai dalam terjemahkan Al-Quran yang disusun oleh George Sale, serta terbit pada abad 1743. Dalam terjemahannya, Sale menyertakan suatu prawaca yang berisikan pemikiran-pemikiran objektif yang ringkas tentang Islam. Terjemahan ini didasarkan pada karya-karya sebuah mufasir muslim, khususnya Al-Badawi, dan disertai catatan-catatan penjelasan yang singkat, berimbang, dan informatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.